wabarakatuh. Saya Filia Putri dengan NIM 23505010111197. Nomor absen 11. Matkul Sosiologi Peternakan kelas K1. Di sini saya akan menjelaskan study case dengan masalah yaitu kalau warga Margambulya keluhkan bau busuk dari peternakan ayam. Mari kita simak videonya. Pada pertemuan pertama kita disuruh untuk menganalisis tentang kasus ini. Jadi yang pertama, berdasarkan masalah tersebut terdapat beberapa lembaga yang turut andil di dalamnya, seperti Satpol PP, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan Badan Permusyawaratan Kampung. Untuk pengendalian sosial, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dilibatkan untuk mendukung pengawasan dan menegakkan aturan terkait permasalahan ini. Pemecahan kebutuhan dasar yaitu dilakukan oleh DLH atau Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab untuk menangani pencemaran lingkungan dan mencari solusi penanganan limbah peternakan. Pada permasalahan sosial, Dinas Peternakan bertanggung jawab terhadap aspek peternakan dan pengelolaan limbah ternak, dan Dinas Kesehatan berperan dalam mengawasi dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan dari pencemaran udara akibat limbah pekerjaan. Selanjutnya, menjaga identitas dan solidaritas diambil oleh Badan Musyawarah Kampung untuk mewakili masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah serta perusahaan terkait. Yang terakhir, penyelesaian konflik dilakukan oleh Bupati Merauke yang berperan dalam koordinasi untuk mencapai kesepakatan, yaitu perusahaan siap menandatangani perjanjian untuk mendatangkan mesin pemeras limbah cair hingga kotoran ayam sampai mengering dan akan menjadi pupuk. Pada soal kedua yaitu ciri-ciri umum lembaga, yang pertama terdiri atas adat istiadat. DLH Dinas Lingkungan Hidup, DLH Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan memiliki prosedur dan aturan tertentu dalam menghadapi isu pencemaran dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, memiliki kekekalan yang relatif lama, yaitu memiliki struktur dan fungsi yang bertahan lama, didukung oleh hukum dan regulasi yang berlaku serta dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, memiliki tujuan sesuai fungsi lembaga. DLH berfungsi untuk melindungi lingkungan, Dinas Kesehatan berfungsi untuk melindungi kesehatan dan masyarakat. Dinas Peternakan mengawasi kesejahteraan hewan dan pengelolaan limbah. Yang keempat, memiliki alat-alat yang mendukung lembaga tersebut. Lembaga ini menggunakan berbagai sarana seperti kantor pemerintahan, peralatan pengawasan lingkungan, dan perangkat kesehatan. Yang kelima, memiliki lambang. Setiap lambang memiliki simbol atau logo yang mencerminkan otoritas dan fungsi masing-masing lembaga. Yang keenam, aturan tertulis ataupun tidak tertulis. Lembaga tersebut beroperasi berdasarkan peraturan tertulis seperti UU, Perda, serta norma-norma yang ada. Soal ketiga yaitu analisis fungsional. DLH dan Dinas Kesehatan berperan dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dinas Peternakan mengelola aspek produksi ternak yang mempengaruhi lingkungan. Satpol PP mendukung penegakan hukum, dan Badan Musyawarah Kampung bertugas untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Soal keempat yaitu conformity atau penyesuaian diri. Masyarakat mematuhi prosedur yang normal serta diikuti oleh prosedur hukum. Yang kedua, pemerintah daerah mengambil langkah sesuai aturan. Yang ketiga, PT Harvest Paulus Papua atau HPP memiliki izin resmi dan patuh terhadap regulasi hukum. Yang B, deviation atau penyimpangan. Yang pertama, PT Harvest Paulus Papua HPP mengabaikan keluhan masyarakat, lalu tidak mengindahkan tuntutan warga. Masalah yang kedua yaitu masyarakat yang merasa terancam dan bertindak ekstrim. Pada pertemuan kedua, di sini membahas yang pertama adalah analisis penguasa dan yang dikuasai. Penguasa pada kasus ini yaitu PT Harvest Paulus Papua atau HPP, yaitu pemilik perusahaan peternakan ayam. Yang dikuasai adalah warga kampung Margambulya di distrik Semangga, Merauke, Papua yang terdampak pencemaran udara dari aktivitas peternakan ayam. Yang kedua yaitu cara memperoleh kekuasaan. HPP atau Harvest Paulus Papua memperoleh kekuasaan melalui kepemilikan lahan dan izin operasional dari pemerintah setempat serta dinas terkait. Yang ketiga yaitu saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan HPP didukung oleh perizinan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua serta kontrol melalui standar operasional dan audit dari perusahaan Papua terkait pengelolaan peternakan. Yang keempat adalah sumber kekuasaan, legalitas dan izin operasi dari pemerintah setempat, modal dan sumber
HPP dan warga cenderung bersifat dominatif karena HPP tidak menanggapi masalah dengan serius terkait bau busuk dari peternakan. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Soal keenam yaitu unsur kekuasaan. Yang pertama adalah love. Tidak ada indikasi unsur love karena keluhan warga tidak ditanggapi dengan layak. Yang kedua adalah fear. Warga merasa terganggu namun tidak dapat menunjukkan kecemasannya secara langsung. Yang ketiga adalah worship. Tidak ada worship dalam masalah ini. Yang ketujuh adalah cara mempertahankan kekuasaan. HPP mempertahankan kekuasaannya dengan tetap menjalankan aktivitas peternakan sesuai izin operasi serta berjanji memperbaiki dan menambah mesin pengering limbah untuk menghadapi keluhan warga. Baik, itu dia pembahasan yang dibahas di minggu kedua perkuliahan. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yakni membahas mengenai yang pertama bentuk-bentuk wewenang pada kasus yang terkait. Yang pertama, Bupati Merauke atau Mus Muraka memiliki wewenang untuk menginspeksi lokasi, mengevaluasi situasi serta memberikan rekomendasi terhadap aktivitas perusahaan. Yang kedua, DLH atau Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah berdasarkan kriteria lingkungan hidup. Yang ketiga, Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk mengontrol operasional peternakan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Yang terakhir, DPRD Merauke memiliki fungsi pengawasan dan penerimaan pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan ke instansi terkait. Soal kedua yaitu kebijakan utama dalam sektor peternakan. Beberapa kebijakan yang relevan di sektor peternakan meliputi pengelolaan limbah, izin usaha peternakan, dan rekomendasi penutupan atau relokasi usaha. Pada pengelolaan limbah sendiri, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi standar pengelolaan limbah pada lingkungan. Tentunya perusahaan harus memiliki sistem IPAL yang baik. Yang kedua, pada izin usaha peternakan HPP beroperasi dengan izin resmi termasuk NKV sebagai standar pangan asal hewan. Yang terakhir, rekomendasi atau relokasi usaha. Jika perusahaan tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, direkomendasikan untuk menutup atau memindahkan lokasi peternakan. Soal ketiga yaitu kendala dalam mengakses layanan birokrasi. Yang pertama adalah respon yang lambat. Warga melaporkan ke instansi seperti DLH dan DPRD namun hingga kini belum ada penyelesaian yang konkret. Yang kedua, minimnya transparansi perusahaan. PT HPP dianggap tidak mampu memberikan penjelasan dan solusi atas masalah yang terjadi. Yang ketiga, koordinasi antar instansi. Terjadi keterlambatan dalam penanganan karena koordinasi antar perangkat belum terlalu optimal. Soal keempat yaitu dampak regulasi dan birokrasi. Pada warga memiliki dampak terhadap gangguan kesehatan yaitu akibat bau menyengat. Terhadap ekonomi, usaha warga seperti warung makanan terganggu akibat bau yang tidak nyaman. Terhadap perusahaan, adanya tuntutan relokasi atau penutupan usaha menjadi risiko besar bagi keberlangsungan peternakan. Pada regulasi lemah, kebijakan pengelolaan lingkungan dan sanksi terhadap pencemaran belum memberikan dampak signifikan. Soal yang terakhir yaitu peran instansi pemerintahan. Bupati Merauke melakukan inspeksi mengevaluasi sistem terbuka atau tertutup pada peternakan serta memberikan solusi tanpa merugikan kedua pihak. Dinas Lingkungan Hidup mengawasi pengelolaan lingkungan dan memastikan perusahaan memenuhi syarat. Dinas Peternakan menilai standar operasional peternakan dan memberikan arahan teknis terkait pengolahan limbah ternak. Dinas Kesehatan mengawasi dampak kesehatan lingkungan akibat pencemaran bau keternakan. Dan yang terakhir, DPRD Merauke menerima aspirasi warga dan mengawal penyelesaian konflik antar warga dan perusahaan. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, soal yang pertama membahas mengenai sumber perubahan sosial, perkembangan ekonomi dan teknologi di sektor peternakan, yaitu pendirian peternakan ayam dengan skala besar oleh PT Harvest Paus Papua atau HPP di Merauke. Pembangunan kandang ayam dengan sistem closed house untuk meningkatkan produksi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar akibat pencemaran udara berupa bau busuk dari limbah kotoran ayam. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Pada kegiatan ekonomi, perubahan memenuhi permintaan telur skala besar namun merugikan masyarakat sekitar. Kurangnya pengelolaan lingkungan yang efektif. Sistem pengelolaan limbah yang kurang baik menyebabkan bau menyebar hingga berkilo-kilometer. Yang ketiga, perubahan tata ruang dan lingkungan. Lokasi peternakan yang berada di dekat pemukiman dan jalan utama memperbesar dampak negatif pada aktivitas sosial warga setempat. Yang terakhir adalah faktor pendorong dan faktor penghambat. Pada kasus ini, memiliki faktor pendorong yang pertama teknologi produksi
awal, keberadaan perusahaan membawa potensi ekonomi baru seperti penyediaan lapangan pekerjaan, namun memiliki dampak negatif berupa pencemaran udara. Tahap kedua yaitu tahap konflik. Masyarakat mulai menyadari dampak pencemaran udara akibat limbah kotoran ayam yang membuat aktivitas warga terganggu. Tahap ketiga yaitu intervensi. Pemerintah daerah melalui DLH terlibat untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Yang keempat yaitu tahap penyesuaian. Respon perusahaan terhadap tekanan masyarakat, yakni perusahaan berjanji memperbaiki sistem pengelolaan limbah yang ada untuk mengurangi bau. Soal yang terakhir yaitu bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan struktural, mengubah struktur sosial dan tata ruang lingkungan, menghadirkan ketimpangan fungsi lahan. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan, pencemaran udara dari limbah yang tidak pernah diinginkan masyarakat. Yang ketiga, bersifat konflik. Hubungan antara warga dan perusahaan diwarnai konflik di mana warga merasa dirugikan namun perusahaan tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah perubahan parsial. Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Yang kelima, perubahan progresif. Meskipun perusahaan mendukung aspek ekonomi daerah, namun juga memberikan dampak yang negatif pada masyarakat di sana. Sekian presentasi studi case semester ini. Pada semester ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.